Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan paper kami yang berjudul Konsep and Implementation of Centralization Management in the Management and Development of Muhammadiyah Business Charities, atau dengan pengertian bahwa konsep dan implementasi manajemen sentralisasi dalam pengelolaan dan pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Studi ini kami lakukan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Cilengsi Bogor. Baik, sebelum kami menyampaikan hasil riset yang telah kami lakukan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, yang bertindak sebagai ketua adalah Bapak Firmansyah Syahrul, dan yang bertindak sebagai anggota adalah Bapak Mustafa Idris. Kami dari program studi teknik mesin dan program studi teknik industri Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi Bogor. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pertama kami akan masuk kepada bagian abstrak terlebih dahulu. Bahwa konsep manajemen yang baik dalam pengelolaan amal usaha Muhammadiyah itu sangat penting sekali untuk dilakukan. Karena tugas pengelolaan dan pengembangan amal usaha Muhammadiyah itu tidak hanya menjadi tugas kepala aum, akan tetapi menjadi tugas pimpinan persyarikatan di mana amal usaha itu didirikan. Nah, kenyataan yang muncul di lapangan bahwa ada amal usaha Muhammadiyah yang memang sangat berkembang pesat, bahkan ada juga amal usaha Muhammadiyah yang masih belum berkembang. Padahal keberadaan amal usaha Muhammadiyah itu masih berada di satu naungan, baik berada pada level tingkat pimpinan ranting maupun pada level tingkat pimpinan cabang. Nah, oleh karena itu, penelitian ini kami lakukan, yaitu untuk mengetahui konsep dan implementasi manajemen sentralisasi sebagai salah satu upaya dalam mengelola dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah, sehingga bisa menjadi model percontohan bagi persyarikatan yang lain, baik persyarikatan pada level pimpinan ranting maupun persyarikatan pada level pimpinan cabang. Manajemen sentralisasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah Cilengsi ini terbukti sekali sangat efektif membantu proses pengelolaan dan pengembangan amal usaha Muhammadiyah yang lain. Bayangkan dalam kurun waktu kurang lebih selama 34 tahun, ya sejak pertama kali didirikan, bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi telah memiliki kurang lebih sekitar 20 amal usaha di bidang keagamaan, kemudian amal usaha di bidang pendidikan, amal usaha di bidang ekonomi, dan amal usaha di bidang sosial. Nah, ada 7 model konsep manajemen sentralisasi yang diterapkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Yang pertama adalah sentralisasi di bidang organisasi dan kepemimpinan. Yang kedua adalah sentralisasi di bidang keuangan. Yang ketiga, sentralisasi di bidang sumber daya manusia. Yang keempat, sentralisasi di bidang perencanaan dan audit. Yang kelima, sentralisasi di bidang sarana dan prasarana. Kemudian yang keenam, sentralisasi di bidang pembelian atau purchasing. Dan yang ketujuh adalah sentralisasi di bidang ekonomi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, metode penelitian yang kami lakukan, pada penelitian kali ini, metode yang kami lakukan, terutama dalam jenis penelitian yang kami lakukan adalah jenis penelitian kualitatif. Ya, apa maksud dari penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data deskriptif yang menggambarkan objek penelitian secara mendalam.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang kami gunakan ini berasal dari data sekunder dan juga berasal dari data primer, yaitu yang berasal dari hasil observasi, kemudian dari hasil wawancara langsung dengan para pendiri, dengan para penasihat, kemudian dengan para pimpinan persyarikatan, bahkan juga dengan para staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan manajemen sentralisasi yang ada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Cilengsi. Nah, hasil yang kami dapatkan dari apa yang sudah kami teliti, yang sudah kami lakukan, yang pertama, bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi menerapkan 7 model manajemen sentralisasi dalam mengelola dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah yang dimiliki. Yang pertama, ada yang disebut sebagai sentralisasi di bidang manajemen organisasi dan kepemimpinan. Sentralisasi di bidang manajemen organisasi dan kepemimpinan ini yaitu memusatkan seluruh kebijakan dan keputusan organisasi itu berada pada tingkat yang tertinggi. Dalam hal ini berarti berada pada tingkat pimpinan persyarikatan. Selain itu, pimpinan persyarikatan juga sebagai pimpinan tertinggi memiliki kewenangan dalam memutuskan berbagai macam kebijakan yang akan diterapkan pada amal usaha yang dimilikinya. Seperti misalnya menentukan target penerimaan siswa baru pada AUM pendidikan, kemudian menentukan besarnya biaya pendidikan, kemudian menentukan pimpinan di setiap masing-masing amal usaha, kemudian menentukan wakil dari pimpinan yang telah ditunjuk di masing-masing amal usaha, menentukan ketua jurusan, menentukan ketua prodi, dan lain sebagainya. Nah, hal ini dilakukan tentunya agar amal usaha yang dimiliki oleh persyarikatan itu dapat dilaksanakan semua secara agar amal usaha yang dimiliki oleh persyarikatan dapat melaksanakan semua kebijakan yang telah diatur dan yang telah dibuat. Namun pada kenyataannya, walaupun sentralisasi manajemen dan manajemen organisasi dan kepemimpinan ini dipusatkan pada kebijakan persyarikatan, akan tetapi amal usaha tetap mempunyai otonomi tersendiri, terutama dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan yang ada di amal usahanya. Ya, selama kegiatan dan proses pengembangan amal usaha yang dilakukan itu tidak menyimpang dari keputusan dan ketetapan yang sudah dibuat oleh persyarikatan. Ini sentralisasi yang pertama, yaitu sentralisasi di bidang organisasi dan kepemimpinan. Sentralisasi yang kedua adalah sentralisasi di bidang keuangan. Nah, sentralisasi di bidang keuangan ini yaitu merupakan bidang sentralisasi yang pertama kali dilakukan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Bidang keuangan ini memusatkan seluruh penerimaan pendapatan dari seluruh unit amal usaha yang dimiliki itu menjadi satu pendapatan, yaitu pendapatan persyarikatan Muhammadiyah. Ya, termasuk di dalamnya juga masuk pendapatan dari dana jiswaf, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Itu juga masuk seluruhnya ke dalam satu pintu pendapatan, yaitu pintu pendapatan persyarikatan Muhammadiyah Cilengsi. Ini adalah alur penerimaan pendapatan dari yang dilakukan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi, terutama di sektor pendidikan. Ya, di sektor pendidikan ini ada alur penerimaan pendapatannya dari mulai siswa melakukan pembayaran ke BMT, kemudian dari BMT menyetorkan hasil dari pembayarannya ke kasir pimpinan cabang, disertai dengan bukti laporan-laporan dari kasir, kemudian mencatat penerimaannya ke dalam buku kas. Dari kasir juga kemudian melaporkan hasil penerimaan keuangan kepada bendahara PCM dan juga kepada ketua PCM. Setelah kemudian laporan itu ditelaah dan dipelajari, maka tugas staf akunting adalah menginput data tersebut ke dalam sistem akunting.
Ya, ketika datanya sudah diinput, kemudian di-print hasil laporannya, dan kemudian diperiksa oleh bagian internal audit. Kalau sudah diperiksa, nanti akan dibuat laporan secara khusus oleh bagian internal audit. Apakah ada yang harus diperbaiki, yang harus dirubah, atau tidak ada perubahan sama sekali. Kalau tidak ada perubahan berarti boleh dilakukan pencatatan selanjutnya. Ini alur mengenai proses penerimaan keuangan, terutama dari sektor pendidikan. Kemudian alur proses pengajuan keuangan yang dilakukan oleh seluruh unit amal usaha. Ini pengajuan itu harus ditandatangani oleh 4 bagian. Pertama oleh bagian kepala unit atau ortom, kedua oleh bagian majelis terkait, baik majelis yang ada pada bidang pendidikan, baik majelis yang ada di bidang ekonomi, di bidang sosial maupun di bidang keagamaan. Kemudian diperiksa oleh bendahara PCM dan terakhir disetujui oleh ketua PCM. Kalau alur ini semuanya sudah melakukan proses verifikasi, maka baru permohonan pencairan keuangan itu bisa dikeluarkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Kemudian yang ketiga ini sentralisasi yang kedua, itu sentralisasi di bidang keuangan. Kemudian yang ketiga ada sentralisasi di bidang sumber daya manusia. Nah, sentralisasi di bidang sumber daya manusia ini merupakan sentralisasi yang dilakukan oleh PCM Cilengsi dengan cara memusatkan seluruh pengelolaan sumber daya manusia itu berada pada kendali persyarikatan. Termasuk di dalamnya ada proses penerimaan karyawan, proses seleksi karyawan, proses menilai kinerja karyawan, bahkan menugaskan karyawan pindah dari satu aum kepada aum yang lain, itu juga masuk pada manajemen sentralisasi di bidang sumber daya manusia. Nah, di bagian ini ada di bidang sentralisasi ini ada bagian khusus yang mengenangani sumber daya manusia itu sendiri, yaitu bagian sumber daya manusia di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Cilengsi. Tugasnya tadi di awal sudah disampaikan. Kemudian yang keempat ada sentralisasi manajemen di bidang perencanaan dan audit. Sentralisasi manajemen di bidang perencanaan dan audit ini merupakan sentralisasi dalam membuat suatu perencanaan pendapatan dan pengeluaran anggaran atau biaya dalam satu tahun anggaran. Biasanya karena mayoritas amal usaha yang dimiliki oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi terdiri dari amal usaha bidang pendidikan, maka periode anggaran dimulai dari bulan Juli kemudian diakhiri di bulan Juni tahun yang akan datang. Ini sentralisasi di bidang perencanaan dan audit. Kemudian sentralisasi di bidang sarana dan prasarana. Sentralisasi di bidang sarana dan prasarana merupakan sentralisasi yang memusatkan seluruh keperluan sarana dan prasarana berada di bawah naungan Muhammadiyah Cilengsi. Ya, dalam hal ini tugas dan tanggung jawabnya itu berada pada bagian purchasing atau bagian pembelian di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Cilengsi. Nah, sentralisasi bidang sarana dan prasarana ini tugasnya dibagi ke dalam 2 bagian. Pertama, tugasnya adalah dalam bentuk pengadaan seluruh keperluan sarana yang baik yang dibutuhkan oleh amal usaha Muhammadiyah ataupun pengadaan sarana yang dibutuhkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah itu sendiri. Yang kedua adalah proses pengadaan prasarana yang dibutuhkan oleh amal usaha Muhammadiyah ataupun oleh Muhammadiyah itu sendiri. Ini sentralisasi yang kelima. Sentralisasi yang keenam adalah sentralisasi di bidang purchasing file, ya, di bidang pembelian atau di bidang purchasing. Bagian purchasing ini merupakan bagian sentralisasi yang berada di bawah naungan bagian sentralisasi di bidang sarana dan prasarana. Tugas bagian purchasing yang pertama adalah melakukan pembelian ini terhadap semua kebutuhan sarana unit amal usaha. Yang kedua, melakukan pembelian terhadap kebutuhan bahan bangunan yang sudah bekerja sama dengan toko material.
Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembelian terhadap kebutuhan bahan baku pakaian untuk pembuatan seragam siswa dan dikerjakan sendiri oleh unit amal usaha di bidang ekonomi, ya, yaitu unit amal usaha konveksi. Ini sentralisasi yang keenam. Sentralisasi yang ketujuh adalah sentralisasi di bidang ekonomi. Sentralisasi di bidang ekonomi ini yaitu merupakan sentralisasi yang memusatkan seluruh kegiatan dan aktivitas ekonomi amal usaha Muhammadiyah berada di bawah pengelolaan Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Ada salah satu majelis yang mengelola sentralisasi di bidang ekonomi ini, yaitu Majelis Ekonomi, ya, yang bertindak dan berfungsi sebagai penyelenggara amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi, yang tugasnya adalah mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada masing-masing amal usaha Muhammadiyah. Kemudian memusatkan seluruh kegiatannya di bawah kendali majelis ekonomi. Nah, kesimpulan yang dapat kita sampaikan pada riset yang telah kami lakukan, yang pertama, bahwa konsep manajemen yang diterapkan dan dikembangkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi adalah konsep manajemen sentralisasi, di mana seluruh keputusan dan kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan amal usaha itu terpusat pada tingkat top manajemen, atau yang dalam hal ini berada pada tingkat pimpinan persyarikatan. Kemudian yang kedua, ada 7 bidang manajemen sentralisasi yang diterapkan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Cilengsi yang kemudian dikembangkan, terutama dalam mengelola dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah yang dimiliki. Yang pertama, ada sentralisasi di bidang organisasi dan kepemimpinan. Yang kedua, sentralisasi di bidang keuangan. Yang ketiga, sentralisasi di bidang sumber daya manusia. Yang keempat, sentralisasi di bidang perencanaan dan audit. Yang kelima, sentralisasi di bidang sarana dan prasarana. Yang keenam, sentralisasi di bidang purchasing, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah sentralisasi di bidang ekonomi. Nah, secara umum, jika ketujuh konsep tersebut dapat dijalankan pada setiap level persyarikatan, baik di tingkat ranting maupun cabang, ataupun di tingkat daerah ataupun wilayah, maka tidak akan terjadi lagi atau bahkan tidak akan ada lagi istilah amal usaha yang berkembang dan amal usaha yang belum berkembang. Karena manajemen sentralisasi pada prinsipnya itu diterapkan sebagai bagian dari upaya melakukan pengawasan terhadap amal usaha yang dimiliki, sehingga kemunduran dan perkembangan amal usaha itu dapat diketahui dengan jelas oleh persyarikatan, dan persyarikatan dapat menentukan arah kebijakan dari amal usaha tersebut secara jelas. Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.